Kesimpulan dari materi pertemuan pertama, modal verbs seperti could, may, might, ought to, shall, should, will, dan would digunakan untuk mengungkapkan berbagai arti dan fungsi dalam bahasa Inggris. Could digunakan untuk izin permintaan, kemungkinan dan kemampuan mengungkapkan. May digunakan untuk izin dan menyatakan kemungkinan. Might digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Ought to digunakan untuk menyatakan apa yang benar atau benar. Shall digunakan untuk menawarkan bantuan, memberikan saran, memberikan izin, dan mengungkapkan niat masa depan. Should digunakan untuk menyatakan apa yang benar atau benar dan menyatakan kemungkinan. Will digunakan untuk membuat keputusan, menawarkan, menjanjikan, dan mengungkapkan kejadian di masa depan. Would digunakan untuk izin, permintaan, undangan, dan mengungkapkan situasi hipotesis. Kata kerja modal ini memiliki kegunaan dan konteks yang berbeda, dan memahami makna dan fungsinya penting untuk komunikasi yang efektif dalam bahasa Inggris. Kesimpulan dari materi yang kedua adalah bahwa siapa dan siapa digunakan khusus untuk menyebutkan orang dan siapa sebagai subjek atau klausa dan siapa sebagai objek yang digunakan untuk hal-hal dan dapat berfungsi sebagai subjek dan objek klausa. Itu dapat digunakan untuk orang dan benda dan dapat berfungsi sebagai subjek dan objek klausa. Meskipun kurang formal, was adalah kata ganti posesif dan digunakan untuk orang dan benda dan harus diikuti oleh kata benda. Kesimpulan dari materi ketiga, gerund dan infinitif merupakan bentuk kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Gerund dibentuk dengan menambahkan in pada kata kerja dan dapat digunakan sebagai subjek, objek, atau setelah preposisi. Infinitif dibentuk dengan to, diikuti dengan bentuk dasar kata kerja dan dapat digunakan sebagai objek, subjek, kata keterangan, atau kata sifat. Beberapa kata kerja dapat diikuti oleh gerund dan infinitif, sementara yang lain memiliki perubahan makna tergantung pada bentuk mana yang digunakan. Penting untuk memahami penggunaan dan arti gerund dan infinitif agar dapat menggunakannya dengan benar dalam kalimat. Kesimpulan dari materi keempat adalah bahwa kata sifat posesif menentu yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau pemilikan suatu kata benda. Mereka termasuk milikku, milikmu, miliknya, dia, miliknya, milik kita, dan mereka. Kata sifat posesif dapat ditempatkan langsung sebelum kata benda sederhana atau dapat dipisahkan oleh penentu atau kata sifat lain dalam frase kata benda. Mereka adalah bagian dari kategori penentu utama yang ditempatkan di antara penentu awal dan penentu akhir dalam frase kata benda. Materi ini juga memberikan contoh kata sifat posesif yang digunakan dalam kalimat dan dalam frase kata benda. Selain itu, kata ganti subjek dicantumkan bersama dengan kata sifat posesif yang sesuai. Kesimpulan dari materi kelima adalah bahwa descriptive text merupakan suatu bentuk tulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara mendetail. Ini memberikan penjelasan dan menggambarkan penyeluruh tentang objek, orang, hewan, lokasi, atau subjek tertentu lainnya. Teks deskriptif biasanya menggunakan simple present tense dan berfokus pada penyediaan detail spesifik tentang subjek yang dijelaskan.
Ini mengikuti struktur yang mencangkup bagian identifikasi untuk memperkenalkan subjek dan bagian deskripsi untuk memberikan informasi rinci. Secara keseluruhan, teks deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara komprehensif. Kesimpulan dari materi pertemuan ke-6 adalah bahwa ada dua cara menyampaikan apa yang dikatakan orang lain dalam bahasa Inggris. Pidato langsung atau kutipan, dan pidato tidak langsung atau dilaporkan. Pidato langsung melibatkan penggunaan kata-kata persis yang diucapkan oleh seseorang, biasanya dengan tanda kutip atau koma. Pidato tidak langsung, di sisi lain, tidak memerlukan tanda kutip dan melibatkan pelaporan atau ringkasan apa yang dikatakan tanpa harus menggunakan kata-kata yang tepat. Saat mengubah dari ucapan langsung ke ucapan tidak langsung, ada perubahan tertentu dalam tenses, pronoun, kata sifat posesif, dan ekspresi waktu dan tempat yang perlu diperhatikan. Tenses umumnya berubah dari present tense ke past tense, dan kata kerja modal juga dapat berubah menjadi bentuk lampau. Ekspresi waktu dan tempat juga mengalami perubahan untuk mencerminkan waktu dan konteks pemberitaan. Selain itu, saat melaporkan pertanyaan diubah menjadi pernyataan. Dan kata pertanyaan atau format iya atau tidak mungkin memerlukan penggunaan kata jika atau apakah dalam ucapan yang dilaporkan Permintaan yang dilaporkan biasanya dibentuk menggunakan as, a plus to, atau not to infinitive. Sementara pesanan yang dilaporkan menggunakan tell plus to, not to infinitive. Secara keseluruhan, materi ini memberikan pedoman untuk mengubah ucapan langsung menjadi ucapan tidak langsung dan menyoroti perubahan yang diperlukan dalam tegang, kata ganti, ekspresi, waktu, dan struktur kalimat. Kesimpulan dari materi pertemuan ke-7 adalah comparative adjectives digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua hal. Untuk membentuk kata sifat komparatif, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Kata sifat satu suku, kata regular. Tambahkan untuk membuat bentuk komparatif. Kata sifat 1 dan 2, suku kata yang diakhiri dengan y, hapus y dan tambahkan year. Kata sifat yang diakhiri dengan vokal diikuti oleh konsonan ganda. Gandakan konsonan dan tambahkan Kata sifat dua suku kata yang tidak diakhiri dengan y dan semua kata sifat tiga suku kata, tambahkan more sebelum kata sifat. Selain itu, ada beberapa kata sifat tidak beraturan yang tidak mengikuti aturan ini, dan bentuk perbandingannya perlu dihafal. Misalnya, baik menjadi lebih baik, buruk menjadi lebih buruk. Dengan memahami aturan ini dan berlatih dengan contoh, Anda dapat secara efektif membentuk kata sifat komparatif dan membandingkan perbedaan antara dua hal. Demikian, terima kasih.